Rantai makanan itu akhirnya akan saling memangsa satu dengan yang lain. Apakah ini tidak melanggar ahimsa? Kan kita aturkan dulu menjadi prasadam, itulah yang kita nikmati. Cara Hindu sebetulnya adalah seperti itu, gitu loh. Tapi kita banyak tidak melaksanakan itu kan? Apa keterkaitan antara penciptaan alam semesta dalam versi Hindu dengan teori-teori sains yang berkembang? Ada indera yang ketiga yang dia tidak mampu lihat. Dan di sanalah kebijaksanaan, itulah wiveka, kemampuan untuk melihat itu. Kenapa kita waktu Brahmacari itu kita melatih diri kita untuk bisa memimpin diri kita. Kalau belum mampu memimpin diri kita, gimana kita memimpin keluarga? Om Swastiastu, Umas Dharma yang berbahagia. Selamat datang di channel PHDI Surabaya, channel edukasi, informasi, dan pelatihan seputar agama dan aktivitas umat Hindu Surabaya area. Agar channel ini terus bisa memberikan inspirasi dan pencerahan, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman. Om Anubadrah Kratawoyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat menyaksikan. Oke, Prof. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Tuhan kemudian menciptakan alam beserta isinya. Isinya alam, kalau kita lihat tingkatannya kan ada 3, mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan, dan manusia. Menempatkan manusia sebagai ciptaan yang paling utama. Nah, tetapi kalau kita lihat perjalanannya kan semua ciptaan ini terikat kepada hukum karma. Kemudian Prof tadi menyatakan bahwa hewan itu butuh tumbuhan dan manusia butuh hewan. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu biologinya itu kan sebuah rantai makanan, gitu ya. Nah, rantai makanan itu akhirnya akan saling memangsa satu dengan yang lain, Prof. Nah, apakah ini tidak melanggar doktrin ahimsa, Prof? Ya, karena ahimsa kan ceritanya tidak boleh membunuh. Ya. Nah, itu kira-kira gimana, Bro? Bagus banyak. Itu terjadi diskusi, diskusi berkaitan dengan ahimsa dan himsa. Ahimsa dan himsa. Kalau kita coba lihat di Bhagavad Gita bab 3:10, sloka 10. Di sana Tuhan menciptakan alam semesta melalui yadnya atau melalui persembahan suci. Dan menciptakan makhluk-makhluknya melalui yoga yadnya dan persembahan suci, dan bersabda, sejahterakanlah semuanya dengan persembahan suci ini. Persembahan suci ini ada segala macam kau persembahkan, apakah itu jiwamu, apakah, tapi dengan jalan tatua. Dan persembahan itu, persembahan yang dikatakan persembahan yang satwika, persembahan yang benar itu adalah kalau dia iksa, tulus, semuanya dilakukan dengan tulus, sakti sesuai dengan kemampuan kita, desa sesuai dengan tempat yang ada gitu, kala, waktu, dan tato sesuai dengan aturan kita. Kita menyakiti orang atau membunuh orang, kalau itu kita lakukan dengan tato, misalnya ini, itu ada tatonya mantra, kalau kita bunuh untuk makan begitu saja, itu himsa karma. Kalau kita lakukan dengan cara untuk dipersembahkan dan dipersembahkan pun sesuai dengan tatwanya. Dan di tempatnya dan waktunya, saat yang sama, tempat yang sama, mantra yang tepat. Dan itulah yang kita nikmati. Yang kita nikmati kan kita aturkan dulu menjadi prasadam, itulah yang kita nikmati. Cara Hindu sebetulnya adalah seperti itu, gitu loh. Tapi kita banyak tidak melaksanakan itu kan? Tidak melaksanakan itu, bunuh begitu saja kan gitu. Sakarepe, nah itulah sebetulnya, karena itulah sebetulnya berkumpullah karma-karma kita yang negatif itu di alam ini gitu. Gitu, makanya itu sebetulnya itu. Dan kita kan makanan pun kita, melakukan makanan itu, makanan kita kan tidak ada makanan yang halal dan yang haram gitu, tidak ada kita. Yang ada makanan yang satwika, rajasika, dan tamasika gitu. Nah itu berdasarkan itulah kalau kita makanan yang satwika boleh, tapi ada karmanya, aturannya karmanya. Tuhan tidak pernah marah kepada kita, Tuhan memberikan aturan sudah karma, kalau sesuai dengan aturan itu hukumnya harus begini gitu. Tuhan tidak akan pernah datang memarahi kita, itu tidak ada gitu.
Tidak ada, karena sudah membuat aturan sesuai dengan aturan hukum karma itu gitu. Makanya itu untuk manusia diciptakan itu agama dan terutamanya hukum karma itu. Dan selama dia menjadi manusia itu hukum karma. Selama itu dan material makhluk dewa pun kena hukum karma kok. Awatara pun kena hukum karma kok gitu. Kena hukum karma. Krishna dulu sebagai awatara kena hukum karma juga. Semua kena hukum karma. Selama dia berada di sini, di alam ini, kena hukum karma. Gitu. Mau tidak mau, dia percaya atau tidak percaya akan kena hukum karma. Dia masuk Hindu atau tidak Hindu akan kena hukum karma. Semua percaya atau tidak, loh, semua alam semesta ini kan sebetulnya Hindu diciptakan kan pada setelah alam ini diciptakan, agama Hindu itu diciptakan. Dan itu adalah paling tua, segala sumber dari kebenaran itu adalah berada pada Sanatana Dharma. Jadi Sanatana Dharma itu ibaratnya pohon. Orang tinggal memetik, ada metik daunnya, metik bunganya, metik buahnya. Itulah agama-agama berikutnya, daun, bunga, dan buah. Padahal ini intinya adalah Sanatana Dharma. Itulah sumber dari kebenaran. Pohon. Kebenaran itu, kebenaran itu adalah di Sanatana Dharma itu. Jadi kalau demikian mungkin kita bisa sedikit mengerucutkan bahwa ya sesungguhnya membunuh baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan jika semata-mata demi persembahan itu adalah diperkenankan menurut sastra. Karena juga kan dalam sastra menyatakan bahwa pada saat kita membunuh binatang, kita mendoakan semoga binatang ini pada kelahiran berikutnya menjadi makhluk yang lebih utama, kan begitu? Ya. Nah, artinya ikatan rantai makanan itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan doktrin ahimsa, kan begitu harinya, Prof? Iya. Ya. Dan asal kemudian dilakukan dengan tatwa itu tadi. Ya, tatwa. membunuh binatang dan tumbuhan adalah merupakan bagian dari proses siklus rantai makanan, tetapi intinya harus dilaksanakan sesuai dengan atau untuk tujuan persembahan, kan begitu, Prof? Ya, mungkin gini Pak Bagus juga ingat mungkin di dalam Ityasa Ramayana. Ya. Bagaimana Rama membunuh Subali. Betul. Membunuh Subali. Itu langsung mengirim bahwa Subali merasa berterima kasih dengan Rama karena dengan dibunuh itu adalah dia menghapuskan dosanya dan kemudian dia akan pergi ke surga. Dan begitu bagaimana Rama membunuh Jatayu yang telah membantu berbuat baik itu, dia minta dibunuh, dipralinakan oleh Rama, dia kembali ke surga. Nah, itulah sebetulnya cara kita yang imse, tapi himse itu adalah himse yang bertatwa. Itu yang penting, itu yang kita ingat itu. Silakan yuk dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Kembali ke topik awal kita tadi, Pak, tentang penciptaan alam semesta dan dikaitkan dengan pandangan dan bagaimana sastra Hindu. Lalu apa keterkaitan antara penciptaan alam semesta dalam versi Hindu dengan teori-teori sains yang berkembang, Pak? Ya. Ini menarik karena ini orang banyak sudah berbicara sains dan agama. Apalagi anak muda biasanya saya dapat di sekolahnya teorinya begini gitu. Ya. Ini harus kita ingat betul bahwa di dalam agama itu tadi saya katakan mengandung dua ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah parawidya. Ilmu pengetahuan yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran, hanya mampu dijangkau oleh rasa dan indera keenam. Itu adalah seperti Nirguna Brahman, kita nggak mampu jangkau itu. Yang mampu menjangkau adalah para resi. Nah, itu adalah ilmu parawidya tadi. Dan di dalam agama itu juga terkandung ilmu aparawidya. Aparawidya itulah sains itu yang bisa dijangkau oleh pikiran dan bisa dijangkau oleh panca indera kita. Tapi biasanya zaman Kali Yuga itu orang sangat ego terhadap kecerdasan pikiran dan kecerdasan panca indrianya. Apa yang dia lihat itu dia nggak benar. Diyakini apa yang dia bisa pikirkan itu yang diyakini benar. Betul. Tapi dia tidak sadar dalam dirinya ada indera yang ketiga yang dia tidak mampu lihat. Nah, ini kita sadar, dan di sanalah kebijaksanaan, itulah wiveka. Kemampuan untuk melihat itu. Sehingga kalau misalnya sejarah itu saya hanya mampu melihat sejarah, prasejarah nggak mampu dia lihat. Iya. Apakah
sains itu mampu mengatakan bahwa alam ini satu kalpa itu 4 miliar tahun? Nggak ada. Apakah sains itu bisa mengatakan matahari itu ada 12? Tidak bisa. Yang bisa mengatakan itu adalah di sastra. Yang mampu mendengar itu adalah para resi itu. Makanya ada satu penelitian di Amerika kalau tidak salah. Itu kemampuan orang menggunakan otaknya. Padahal sebetulnya Tuhan sudah memberikan kemampuan otak kita luar biasa. Tapi kemampuan menggunakan otaknya hanya 5%, paling tinggi 10%. Tapi yang mampu menggunakan otaknya di atas 65% adalah para yogi. Para yogi yang mampu duduk di sini, dia berada di tempat sana. Ada kemampuan energi seperti itu. Tidak mampu, belum ada alat secara sains dan teknologi yang mampu untuk itu. Sehingga sebetulnya kita tidak harus berbangga dengan ego, kemampuan pikiran dan kita. Tapi kita makanya dibilang kalau mendengarkan agama, memahami agama, break your mind, open your heart. Break your mind, egomu lepaskan, kemudian buka hatimu. Nah di sanalah kita akan memahami Tuhan itu apa, vibrasi dari yadnya, dari apa vibrasi kita pahami, kita dapatkan, rasakan. Waktu sembahyang itu kita rasakan ada vibrasinya, ada rasakan itu. Kalau kita tidak bisa buka itu ya sudah kita sembahyang itu mikirnya kemana-mana ya sudah kita nggak ketemu apa-apa gitu. Nah ini yang penting, makanya ini sangat penting sekali bagi kaum muda. Dan sekarang Jepang sudah tidak lagi berpikir tentang revolusi industri 4.0. Dia sudah berpikir jauh ke depan, society 5.0. Society 5.0 apa? Society yang mampu menggabungkan ilmu material dan ilmu spiritual. Dan kita Hindu sebetulnya mampu membuat society 9.0. Lebih hebat kalau kita pahami parawidya dan aparawidya. Kita punya SQ, kecerdasan itu, EQ kita punya gitu ya. Emosionalnya kita punya, IQ kita punya. Kreativitas kita kalau sudah kan kita kreativitas, imajinasi kita. Makanya Tuhan itu gambarnya kan indah-indah, kita berimajinasi secara indah. Kita bekerja secara baik gitu. Bersosial secara baik, berbudaya secara baik. Dan itulah kita punya wiweka. Kita punya wiweka dan punya leadership, bisa memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, ini sangat penting. Kenapa kita mau waktu Brahmacari itu kita melatih diri kita untuk bisa memimpin diri kita. Bisa nggak memimpin diri kita? Kalau belum mampu memimpin diri kita, gimana kita memimpin keluarga? Gitu. Self leadership katanya. Ya, makanya memimpin keluarga, memimpin diri kita mengendalikan. Betul. Self leadership. Self leadership itu kita mengendalikan triguna tadi dan mengendalikan sadripu di dalam kita ini. Kalau tidak itu kita kawin setahun cerai gitu, ya kan? Karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Belum bisa. Setelah itu baru kita mampu memimpin keluarga. Setelah mampu memimpin keluarga, kita menjadi wanaprastha, kita mampu memimpin masyarakat. Memimpin keluarga aja belum bisa, memimpin diri sendiri aja belum bisa, gimana memimpin masyarakat gitu. Nah inilah Hindu luar biasa. Ini luar biasa. Mungkin itu Pak Bagus, Mas Ayu, di Ayu ya. Silakan Ayu, masih ada pertanyaan lagi? Selanjutnya ada pertanyaan juga dari umat yang disampaikan melalui konsultasi itu. Pertanyaannya, proses penciptaan alam semesta berkaitan dengan terciptanya manifestasi atau saguna dari Tuhan. Apa ini berarti terciptanya alam semesta diiringi dengan terciptanya berbagai profesi untuk mengelola kehidupan di bumi ini? Iya. Kalau jawabannya iya. Sudah berantam tentu iya. Kenapa iya? Diciptakan tadi matahari. Punya profesi nggak? Punya tugas kan? Swadharmanya matahari apa? Bersinar pada waktu pagi, tidak berebutan bersinar malam pada bulan gitu. Dia tahu profesinya. Kemudian bulan juga tahu profesinya, bumi juga tahu profesinya. Artinya apa? Kita di sana penciptaan itu adalah untuk mengenalkan diri kita tentang swadharma kita. Makanya dalam kehidupan manusia pun diberikan satu profesi yang besar, 4 profesi itu kan. Catur warna itu. Jadi kalau namanya Brahmana, tugasnya menjaga moral dari umat kita. Kalau moral umat kita sudah sedikit kacau, orang itu mau beragama senangnya adalah bertengkar, harus disirami supaya moralnya baik.
Kemudian kesatria kalau ada yang bertengkar harus disatukan menjadi satu persatuan, dan kalau merasa tidak aman diamankan. Ini tugasnya kesatria. Dan tugasnya Waisya itu adalah kesejahteraan yang adil. Kalau ada yang tidak bisa makan atau apa, harus diberikan makan. Kesatria tugasnya supaya sejahtera dan adil. Makanya dulu Empu Kuturan bilang kalau mau menjadi negara yang besar itu harus ingat 6W katanya. Apa itu Prof? 6W? W itu masyarakat harus punya wisma. Wisma itu tahu Kak, makanya ada Menteri Perumahan gitu dulu. Ya kan? Sudah wisma, wastra, tahu nggak wastra? Pakaian. Sandang, ya. Sandang. Dulu ada waktu Bung Karno ada Balitek, Batek Tekstil, ya, membangun pabrik tekstil. Kemudian wareg, Menteri Pertanian, ya. Wareg. Kemudian waras, sehat ya. Kesehatan, rumah sakit. Betul. Wicaksana. Wicaksana pendidikan. Iya, betul. Kemudian waskita. Nah, waskita inilah yang kita belum mampu bangun sekarang. Waskita dulu orang kita karena waskita bisa membangun Borobudur. Karena waskita bisa membangun Candi Prambanan. Kekuatan itu sekarang ada bisa membangun itu, enggak bisa. Walaupun teknologinya sudah luar biasa kuatnya. Waskita itu adalah kekuatan yang ya boleh bilang paranormal yang real gitulah, kekuatan itu yang tidak ada. Dulu kita tidak pernah merasa nomor 2. Dulu pada zaman Majapahit, kapal laut yang terbesar adalah bikinan Majapahit. Bikinannya Gajah Mada mampu membuat kapal dari kayu yang bisa memuat 2000 tentara. Luar biasa. Jadi kita tidak pernah merasa nomor 2. Dan sekarang kita cari kalau tidak merasa internasional gitu, tidak berkualitas gitu kan. Setelah kita dijajah aja kita menjadi nomor 2. Dulu itu ya itu makanya wicaksana dan waskita itu harus kita bangkitkan. Kalau itu kita bangkitkan, kekuatan kita luar biasa. Makanya kalau orang Hindu bisa kekuatan itu dimanapun orang Hindu harus menjadi the best, the winner, dan the star gitu. Dan itu harus menjadi itu kalau dia paham betul wicaksana dan waskita itu. 6W itu yang harus bisa dijaga, itu bagaimana kita membuat real apa yang kita miliki jangan hilang, jangan sampai hilang gitu. Iya. Oke, sekarang kita melihat kondisi real pada saat ini, Prof. Kalau kita melihat gambar swastika itu kan berputar searah dari perputaran jam. Itu menunjukkan bahwa alam tidak pernah berhenti untuk berputar. Nah, perputaran alam saat ini kan, kalau perputaran alam itu kan tidak selalu yang baik. Sampailah kita kepada pandemi yang terjadi pada saat ini. Kalau menurut pandangan Hindu, pandemi ini adalah merupakan sebuah wujud kemarahan Tuhan atau kasih sayang Tuhan dalam rangka masuk ke alam pralina untuk diciptakan alam yang baru, Prof. Gimana kira-kira nih, Prof? Iya.